di dalam rumah tangga lebah ini ada 3 kasta, ya, 3 kasta. Yang pertama ada ratunya, ya, ratu. Ada ratu. Terus kemudian ada pekerja dan ada pejantan, gitu. Nah, pekerja ini semuanya adalah betina. Oh, betina Ratu semua. juga betina. Jadi koloni lebah ini memang kerajaan betina. Oh. Nah, ratunya, pejantan ini hanya untuk kawin saja. Setelah kawin dia mati. Yang jadi perhatian kita adalah pekerja ini hidupnya hanya 60 hari. 60 hari, Pak? Iya. 2 bulan. Sedangkan dia yang mempunyai peran untuk menghidupkan, untuk membesarkan koloni itu adalah pekerja. Nah, pekerja ini adalah hasil daripada produksi telur-telur yang dihasilkan oleh ratu lebah. Oleh karena itulah tugas dari peternak untuk menjaga populasi koloni lebah. Lebah itu mulai lahir dari telur menjadi larva, terus larva menjadi pupa, pupa menjadi lebah. Begitu lahir menjadi lebah, dia langsung mendapat tugas seperti ini, perawat. Jadi umur 1 sampai 15 hari dia menjadi perawat. Dia menjadi pekerja rumah tangga. Pekerja rumah tangga mulai dari dia memindahkan madu yang dari pekerja lapangan dari luar diterima oleh lebah rumah tangga, kemudian diproses, diberi enzim, baru masuk ke sel sarang. Nah, di samping itu lebah pekerja, lebah rumah tangga ini dia juga merubah mensekresi antara madu dan bee pollen menjadi roll jelly sebagai pakan larva. Nah, inilah tugas daripada lebah pekerja rumah tangga yang 1 sampai 15 hari. Dia belum bisa terbang. Di samping itu, dia juga yang merubah madu menjadi lilin sebagai sarang. Sarang, oh ini pembuat sarang. Pembuat sarang. Nah, jadi pekerja rumah tangga ini satu memberi pakan, mengolah madu yang diterima dari lapangan kepada sel, terus kemudian memperbaiki sarangnya. Setelah lebah usia 15 hari, dia bisa terbang, dia menjadi pekerja lapangan. Dia yang mencari madu. Nah, mencari madu. Nah, sekarang bagaimana dia terbang bisa mencari nektar? Dia nektar ini bisa memancarkan aroma yang ditangkap oleh lebah sejauh 2 km. Jadi ada bunga mengeluarkan nektar, maka aromanya itu tercium. Di samping itu memang ada surveyornya. Mereka survei, terus masuk ke dalam, memberitahu dengan tariannya lebah, sehingga teman-teman yang ada di kota tahu dia ke arah lintang utara atau lintang selatan, dia sudah memberikan suatu kode. Nah, pekerja rumah lapangan inilah yang sebetulnya berperan. Dia sampai usia 45 hari. 45 hari. 45 hari. Jadi usia 16 hari sampai 45 hari, pekerja lapangan dia mencari madu, mencari bee pollen, dan mencari air. Kemudian setelah dia usianya lebih dari 45 hari, dia mendekati usia lanjut, dia menjadi penjaga koloni, penjaga rumah tangga. Kalau kita mungkin jadi satpam aja dia. Satpam. Inilah yang kita sebut bahwa bagaimana hebatnya manajemen rumah tangga lebah, ya, mulai lahir sampai meninggal, dia mempunyai job desk yang sangat dominan. Jadi oleh karena itu di dalam koloni lebah, satu fase yang generasi muda nggak ada, maka koloni itu punah. Karena dia tidak ada yang membuat roll jelly. Oh, tadi ya buat pakannya mereka itu ya? Iya. Nah, kalau tidak ada generasi remaja, dia nggak ada yang ambil madu. Ya, ini
yang ada yang di rumah aja, maka dia juga akan punah. Nah, jadi hebatnya bahwa manajemen rumah tangga lebah ini sangat kompak. Kita sebagai peternak harus menjaga populasi itu sehingga semua generasi harus terjaga dengan baik. Dan perlu diketahui bahwa semua madu yang dihasilkan lebah sudah pasti adalah organik. Organik ya Pak? Ya, Organik. karena madu adalah nektar. Tidak ada nektar yang dijual di pasar, nggak ada. Nektar hanya berada di bunga. Oke. Ya, terus kemudian diisap oleh lebah. Lebah dibawa, difermentasi, terus kemudian dibawa ke dalam sarang, dimasukkan di dalam sel. Oh, sel-selnya sarang Sel-sel itu ya? sarang tadi. Lubang-lubangnya sarang Iya. itu ya? Jadi kalau ada lebah madu atau madu yang tidak organik, kalau sudah namanya madu, itu pasti organik. Pasti organik. Iya. Pasti Jadi organik. kalau di pasaran ada namanya madu organik, itu hanya trik marketing aja. Lebah sendiri begitu berbau pestisida, dia mati. Oh, berarti berbau pestisida dia udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Ini ya? Jadi kalau tidak organik, madunya nggak sampai ke sarang, dia sudah mati. Nah. Terus kemudian perlu diketahui bahwa lebah ini akan terbang ke bunga-bunga yang menghasilkan nektar. Nah, di dalam sepanjang tahun memang ada, tetapi nektar di dalam bunga itu pada saat hujan dia larut, sehingga yang menghasilkan madu adalah pada musim kemarau. Ya, itu pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, pertengahan November, dia sudah selesai. Nah, di dalam 5 bulan ini, untuk di Jawa ada beberapa jenis bunga yang potensi untuk kita gembalain untuk menjadikan madu. Yang pertama di bulan Mei sampai Juli itu madu randu. Oh, oke, madu randu. Terus kedua di bulan September, Oktober itu madu karet. Oh, madu karet. Terus Oktober, November itu madu rambutan. Jadi 3 madu ini yang dominan di Jawa. Selebihnya itu ada kopi dan sebagainya, itu merupakan sampingan saja. Oh. Oleh karena itu, Pondok Lebah juga mempunyai produk-produk madu yang jenisnya banyak. Nanti Mas Gilang bisa lihat di toko kita. Oke, siap. Menarik banget nih. Nanti coba kita lihat lagi yuk. Bagaimana produk-produknya dan bagaimana sih manfaat dari madu itu sendiri ya Pak? Iya. Terutama yang kalau menurut saya cara mendeteksi madu asli atau palsu. Yang pertama harus beli di sumbernya yang tepat.